Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran saya, Ibu Fitri Nurrahma. Pada kesempatan kali ini, Ibu mau membahas mengenai materi statistika mengenai penyebaran data. Nah, penyebaran data ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Kemudian yang kedua ada simpangan rata-rata, dan ketiga adalah simpangan baku dan ragam. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama yaitu jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan ini disimbolkan dengan J atau R, yang biasa juga kita sebut dengan rentang atau jangkauan itu sendiri ya. Kemudian jangkauan merupakan selisih nilai data terbesar dan terkecil dari sekelompok data. Jika dia merupakan data tunggal, maka rumusnya adalah J sama dengan X max dikurangi X minimal. Maksudnya adalah di sini X maksimal adalah nilai data terbesar, kemudian X minimum adalah nilai data terkecil. Jadi jangkauan pada data tunggal adalah tinggal kita menentukan nilai data terbesar dikurangi dengan nilai data terkecil. Sedangkan untuk data kelompok, rumus jangkauan sendiri adalah XI maksimal dikurangi XI minimal. XI ini merupakan titik tengah atau titik nilai tengah dari kelas data. Nanti Ibu berikan contohnya. Selanjutnya kita masuk ke contohnya. Yang pertama untuk data tunggal. Di sini yang pertama kita diminta untuk menentukan jangkauan dari suatu kelompok data. Di sini kita ketahui bahwa nilai X maksimalnya adalah 10, kemudian X minimumnya adalah 2. Artinya nilai maksimumnya 10, nilai minimumnya 2. Maka kita dapat menentukan jangkauannya dengan rumus yang seperti tadi, yaitu J sama dengan X max dikurangi dengan X minimal, sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Jadi nilai jangkauannya adalah 8. Kemudian pada soal data kelompok, di sini Ibu mempunyai soal diminta menentukan jangkauan dari suatu tabel distribusi data. Di sini ada nilai mulai dari kelas pertama 31 sampai dengan 35 sampai dengan kelas terakhir dengan nilai 51 sampai dengan 55. Kemudian frekuensinya sebagai berikut, dan X1 XI atau nilai tengahnya atau titik tengahnya adalah 3,3 sampai dengan 53. Tentu sudah mengetahui semua ya cara mencari titik tengah atau nilai tengahnya. Selanjutnya kita mencari nilai tengah atau titik tengah terbesar dan terkecilnya. Di sini terbesarnya adalah 53 dan terkecilnya adalah 33. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus jangkauan untuk data kelompok, yaitu di sini XI maksimum dikurangi XI minimum. Hasilnya ada 53 dikurangi 33 sama dengan 20. Itu untuk contoh soal jangkauan dari data tunggal maupun data kelompok. Selanjutnya adalah hamparan. Hamparan atau yang sering disebut dengan jangkauan interkuartil. Jadi untuk hamparan ini disimbolkan dengan huruf H. Kemudian hamparan diartikan sebagai selisih dari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Untuk rumusnya sendiri berarti tinggal mengurangkan kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Langsung saja ke contohnya. Untuk data tunggal dan data kelompok, Ibu kira rumusnya sama. Kemudian kita langsung saja ke contohnya, yaitu di sini
kita diminta untuk menentukan suatu hamparan dari suatu tabel distribusi data. Dari sini kita bisa melihat bahwa frekuensi jumlah data atau n-nya adalah 40. Hal yang pertama kita perlu cari tentunya adalah kuartil. Kuartil pertama dan kuartil ketiga. Di sini untuk kuartil pertama caranya masih seperti yang kemarin tentunya, dimana untuk letaknya kita menentukan nilai data ke 1 dikali 40 plus 1 per 4, hasilnya adalah 10,25. Kemudian untuk menentukan kuartil 1 kita menggunakan rumus interpolasi yang menggunakan nilai desimal dari desimal dari nilai data ini. Nah, karena di sini kita mempunyai nilai data 10,25, maka kita lihat di sini nilai 10,25 ada di frekuensi kumulatif pada nilai 13 dengan frekuensi 9 dan frekuensi kumulatifnya 17. Tinggal kita mencari nilai data ke 10 adalah 13, kemudian ditambah dengan 0,25 karena desimalnya 0,25, kemudian dikali dengan nilai data ke 10 dan 13. Nilai data ke 11 dikurangi nilai data ke 10, hasilnya adalah 0 karena kita ketahui jika pada frekuensi kumulatif 17 ini terdapat nilai data mulai dari nilai data ke 9 sampai dengan nilai data ke 17. Berarti nilainya 13 dikurangi 13 hasilnya 0. Maka didapat kuartil pertama nilainya adalah 13. Selanjutnya masih seperti kuartil pertama, untuk kuartil ketiga tinggal kita mengganti angka 1 ini menjadi angka 3, maka di sini kita dapat untuk letak kuartil 3-nya ada pada data ke 3 per 4 dikali 40 plus 1, hasilnya adalah 30,75. Sama cara mencarinya, kita menggunakan rumus interpolasi dengan menggunakan desimal pada letak data. Di sini kita punya letak data 30,75, berarti letak datanya ada pada data ke 1, 2, 3, 4, 5 pada data ke 16 dengan frekuensi 7 dan frekuensi kumulatifnya 35. Nah, karena di sini yang didapat adalah nilai data ke 30,75, maka kita menggunakan XI plus 1 XR plus 1 dikurangi XR-nya sama dengan 16 dikurangi 16, karena XR plus 1-nya juga 16 dan XN-nya juga 16. Maka di sini kita dapat 16 ditambah 0,75 dikali 0 sama dengan 16. 16 ini sendiri kita dapat pada data ke 30 atau dengan XR-nya, karena rumus interpolasinya itu adalah XR ditambah desimal dikali XR plus 1 dikurangi dengan XR, maka hasilnya adalah 16. Selanjutnya hamparannya adalah Q3 dikurangi Q1. Sudah kita dapat nilai Q3 dan Q1 nya, tinggal kita operasikan, hasilnya adalah 3. Itu untuk contoh soal hamparan. Nah, untuk data tunggal. Sedangkan untuk data kelompok rumusnya sama, yaitu kita mencari kuartil terlebih dahulu, baru kita menentukan hamparannya dengan mengurangkan Q3 dengan Q1. Selanjutnya adalah simbangan kuartil. Simbangan kuartil atau disebut juga dengan jangkauan semi interkuartil. Nah, simbangan kuartil ini merupakan setengah dari selisih Q1 dan Q3, disimbolkan dengan QD. Rumusnya berarti tinggal menambahkan setengah di depan Q3 dikurangi Q1. Kita dapat tadi nilai hamparannya adalah 3,
maka tinggal kita memasukkan saja dan nilai hamparan dan kuartil 3, kuartil 1-nya sudah kita dapat 16 dan 13, maka bisa kita masukkan ke dalam rumus simpangan kuartilnya. Setengah dikali Q3 dikurangi Q1, kita masukkan setengahnya, kemudian Q3-nya adalah 16 dari sini nilai 16, kemudian dikurangi dengan 13 nilainya dari Q1 ini, maka didapat 3/2, hasilnya adalah 1,5. Nah, itu untuk pembahasan contoh simpangan kuartil dan hamparan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sendiri disimbolkan dengan XR yang merupakan nilai nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitung. Jadi kita nanti menentukan jumlah selisih dari rataan hitung yang dari ini ya, nilai tengah suatu data atau nilai data dikurangi dengan rata-rata data tersebut. Di sini untuk data tunggal rumusnya adalah XSR sama dengan sigma I mulai dari 1 sampai dengan sigma XI dikurang nilai mutlak XI dikurangi X bar I mulai dari 1 sampai dengan N dibagi dengan N sendiri atau banyaknya data. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Contohnya sendiri seperti berikut. Tadi di sini kita diminta untuk menentukan simpangan rata-rata dari nilai mulai dari 7 sampai dengan 9. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari rata-rata. Rata-rata untuk data tunggal berarti tinggal kita menjumlahkan seluruh data yang ada. Berarti kita jumlahkan mulai dari 7, 5, 2, 4, 3, 9, 10, 12, 9, 9, kita jumlahkan semua. Kita bagi dengan N atau jumlah frekuensi data atau jumlah anggota datanya. Berarti di sini kita dapat 70 dibagi dengan 10 sama dengan 7. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan nilai X barnya. Selanjutnya adalah menentukan SR atau simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata tadi rumusnya adalah, ingat, ni XI dikurangi X bar, dimutlakan atau nilai mutlak dari XI dikurangi X bar. Jadi di sini kita menuliskannya seperti ini. Nilai mutlak 2 ini adalah XI-nya 2 nilainya dikurangi dengan 7 yang merupakan nilai rata-ratanya. Kemudian ditambah dengan, karena di sini sigma, maka di sini ditambah dengan 3 atau XI lagi, X kedua dikurangi dengan X bar lagi, kemudian ditambah dengan 4, nilai mutlak 4 dikurangi 7, ditambah dan seterusnya sampai dengan nilai data terakhir yaitu 12 dikurangi 7, kita mutlakkan. Maka dari situ sudah kita jumlahkan semuanya, baru dibagi dengan 10. Di sini kita dapat hasilnya ada 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 0 dan seterusnya sampai dengan 5 dibagi dengan 10 sama dengan 28/10 sama dengan 2,8. Berarti untuk SR sendiri adalah langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari X bar atau rata-ratanya, kemudian menjumlahkan seluruh XI dikurangi dengan X bar. Jadi untuk data pertama dikurangi X bar, jumlahkan dengan data kedua dikurangi X bar, namun seluruh data kita mutlakkan. Selanjutnya adalah XR atau simpangan rata-rata untuk data kelompok. Nah, kalau tadi pada data tunggal kita hanya menjumlahkan XI dikurangi dengan X bar, karena pada data kelompok kita mempunyai frekuensi, jadi setiap kelompok itu memiliki jumlah anggota yang berbeda, mempunyai jumlah anggota yang berbeda-beda, maka kita menggunakan rumus SR sama dengan FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar I mulai dari 1 sampai dengan N dibagi dengan
sigma fi mulai dari 1 sampai dengan n. Langsung saja kita cek ke contohnya, yaitu tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Nah, data umum yang kita dapatkan adalah seperti ini. Kita biasanya hanya mencantumkan nilai fi dan nilai nilai kelasnya saja. Lalu setelah itu kita menentukan nilai xi-nya. Nah, di sini xi merupakan nilai tengah atau titik tengah dari kelas-kelas yang ada di sini. Selanjutnya, jika sudah memiliki fi dan xi, kita mencari xi dikali fi. Kita kalikan masing-masing, berarti seperti 5 dikali 37 dan seterusnya sampai 5 dikali 65. Setelah itu kita mendapatkan nilai xi fi-nya seperti ini. Selanjutnya kita jumlahkan seluruhnya. Kita jumlahkan nilai-nilai xi dikali fi-nya. Di sini kita dapat nilai 1363. Nah, fungsinya untuk apa kita mencari xi dikali fi? Tadi kan kita di sini diminta untuk mencari rata-rata. Nah, pada rata-rata nilai kelompok kita perlu menentukan sigma xi dikali fi dibagi dengan sigma fi. Maka setelah kita mencari xi fi-nya, kita mencari x bar. X barnya rumusnya adalah seperti ini: sigma fi dikali xi dibagi dengan fi. Hasilnya adalah 1363 dibagi dengan 25 sama dengan 54,52. Sudah kita dapat x barnya, kita tulis di sini. Selanjutnya, karena pada rumus ini terdapat nilai mutlak xi dikurangi x bar, maka tentunya kita perlu membuat tabel xi dikurangi dengan x bar dimutlakan. Maka di sini untuk kelas pertama berarti xi nilainya adalah 37 dikurangi x barnya adalah 54,52. Jika dikurangkan xi dikurangi x bar, maka nilainya adalah negatif 17,52. Karena di sini xi dan dikurangi x barnya adalah nilai mutlak, dimutlakkan, maka hasilnya seluruhnya adalah positif. Sudah seperti itu, kemudian kita operasikan semuanya. Setelah itu kita mencari fi dikali nilai mutlak xi dikali x bar. Berarti nilai-nilai mutlak ini kita kalikan dengan nilai fi. Berarti di sini untuk kelas pertama berarti ada 17,52 dikali 5, hasilnya 87,8. Kemudian kelas kedua 10,52 dikali 8, hasilnya 84,16, dan seterusnya hingga kelas terakhir nilai fi dikali nilai mutlak xi dikurangi dengan x bar sama dengan 52,4. Nah, jika pada rumus ini kita diminta untuk menjumlahkan atau sigma fi dikali nilai mutlak xi dikurangi x bar, maka tentu saja kita perlu menjumlahkan seluruh fi pada kolom ini. Jumlahnya adalah 255,8. Nah, di sini kita sudah mendapat seluruh komponen yang bisa kita gunakan untuk menghitung XR atau simpangan rata-ratanya. Kita sudah memiliki sigma fi dikali nilai mutlak xi dikurangi x bar dibagi dengan fi. Maka di sini kita tinggal memasukkan, karena sudah punya nilai-nilainya, kita masukkan 255,8 dibagi dengan fi-nya. Sigma fi-nya ada 25, kita bagi 25 sama dengan 10,232. Nah, seperti itu untuk nilai simpangan rata-ratanya baik pada data tunggal dan data kelompok. Nah, selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga, yaitu ragam dan simpangan baku. Yang pertama kita bahas adalah ragam. Ragam disebut juga dengan variansi, disimpulkan dengan S dikuadratkan. Nah, ragam dibagi dua, ada ragam pada data tunggal dan ragam pada data kelompok. Kalau tadi simpangan rata-rata kita rumusnya adalah nilai mutlak. Kalau di sini
tidak dimutlakkan, berarti tinggal pada data tunggal rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan I mulai dari 1 sampai dengan N dibagi dengan N. Untuk S2 nya bisa dilihat seperti ini, 1 per N dikali dengan sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan I mulai dari 1 sampai dengan N. Langsung saja ke contohnya. Contohnya adalah di sini Ibu punya tabel masih sama seperti contoh sebelumnya, yaitu nilainya mulai dari 2 sampai dengan 9. Nah, di sini karena di sini adalah data tunggal, maka Ibu tidak menuliskan FI-nya. Nah, untuk pada sama seperti simpangan rata-rata, pada ragam juga kita diminta untuk mencari X bar-nya terlebih dahulu. Jadi kita mencari X bar-nya berarti tinggal menjumlahkan seluruh nilai dibagi dengan frekuensinya. Berarti di sini jumlahnya adalah 33 dibagi dengan frekuensinya, di mana masing-masing nilai memiliki frekuensi 1. Berarti di sini ada frekuensinya seluruhnya adalah 6. Jadi kita operasikan 33 dibagi 6 hasilnya 5,5. Nah, setelah itu kita lihat lagi pada rumus S kuadrat atau rumus ragam, kita diminta untuk mencari sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan. Maka kita perlu mencari nilai XI dikurangi X bar. Di sini XI dikurangi X bar berarti XI-nya adalah 2 dikurangi 5,5 hasilnya adalah negatif 3,5. Selanjutnya pada kelas kedua dengan nilai 3 dikurangi dengan 5,5 hasilnya negatif 2,5, dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir di mana nilai XI dikurangi X barnya adalah 3,5. Karena di sini kita baru memiliki XI dikurangi dengan X bar, maka kita perlu menguadratkan nilai XI dan nilai XI dikurangi X barnya. Kita kuadratkan negatif 3,5 jika dikuadratkan hasilnya adalah 12,25. Kemudian negatif 2,5 jika dikuadratkan hasilnya 6,25, dan seterusnya sampai pada kelas terakhir 3,5 jika dikuadratkan hasilnya adalah 12,25. Nah, pada rumus S kuadratnya atau ragamnya kita diminta untuk menentukan sigmanya juga, sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan. Maka kita jumlahkan seluruh angka yang ada pada XI dikurangi X bar dikuadratkan, hasilnya adalah 37,5. Setelah itu kita masukkan 37,5 ke dalam rumus, kemudian dibagi N yang kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena masing-masing mempunyai frekuensi 1, maka nilai seluruh N-nya adalah 6. Tinggal kita operasikan, berarti 37,5 dibagi 6 hasilnya adalah 6,25. Selanjutnya adalah ragam data kelompok. Nah, pada data kelompok ini tinggal pada rumus ragamnya tinggal menambahkan FI di depan rumus XI dikurangi X bar kuadrat. Masih sama pembahasannya seperti simpangan rata-rata pada data kelompok. Pada ragam ini kita juga diminta untuk menentukan FI, XI, FI dikali XI, kemudian X bar. Kemudian kalau pada simpangan rata-rata tadi kita diminta untuk menentukan nilai mutlak XI dikurangi X bar. Kalau pada ragam kita hanya mencari nilai XI dikurangi X bar tanpa perlu dimutlakan. Di sini sudah kita mendapatkan FI dikali XI, nilainya adalah 163 dibagi seluruh jumlah frekuensinya ada 25, maka hasilnya 54,2. Kita tuliskan lagi di tabel. Selanjutnya mencari XI dikurangi X bar, tidak perlu dimutlakan. Ingat, pada ragam tidak perlu ada nilai pemutlakan. Pemutlakan hanya ada pada simpangan rata-rata saja. Kita operasikan, maka di sini ada negatif 17,52 sampai dengan 10,48. Kemudian nilainya kita kuadratkan karena pada rumusnya kita diminta untuk menguadratkan,
maka didapat 306,9504 sampai dengan 109,8304. Kemudian tidak lupa untuk kita mengalihkan dengan FI, karena pada rumus kita diminta untuk mencantumkan nilai FI dikali SI dikurangi X bar dikuadratkan. Maka kita operasikan, hasilnya 306,9504 dikali dengan FI nya FI nya adalah 5, maka hasilnya 1534,752 sampai kita operasikan semuanya sampai dengan kelas terakhir dengan nilainya 549,152. Selanjutnya kita jumlahkan seluruh FI dikali SI dikurangi X bar dikuadratkan, hasilnya adalah 3079,1008. Sudah kita miliki untuk sigma FI dikali SI dikurangi X bar dikuadratkan, nilainya ini kita masukkan. Selanjutnya kita bagi dengan sigma FI. Sigma FI nya kita ketahui 25, kita masukkan, maka hasilnya adalah 123,164032. Karena di sini terlalu panjang, Ibu bulatkan menjadi 123,16. Nah, itu untuk contoh soal ragam, baik soal data kelompok maupun data tunggal. Selanjutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku sendiri sering disebut dengan deviasi standar, disimbolkan dengan huruf S. Nah, simpangan baku sendiri ada simpangan baku pada data tunggal dan simpangan baku pada data kelompok. Pertama kita bahas dulu yang tunggal. Sama seperti pada rumus ragam, kalau pada simpangan baku data tunggal tinggal kita mengakarkan. Berarti kalau tadi simpangan rata-rata itu S kuadrat, nah kalau simpangan baku ini dia merupakan akar dari akar kuadrat dari ragam atau variansi itu sendiri. Jadi di sini rumusnya itu sama seperti ragam atau simpangan baku, namun tinggal kita menambahkan akar kuadratnya. Nah, seperti itu. Untuk rumusnya sama. Langsung saja ke contohnya. Di sini Ibu punya contoh sama seperti contoh pada nilai ragam. Di sini kita diminta untuk menentukan simpangan baku pada data yang ini. Masih sama seperti tadi. Untuk BP yang pertama kita menentukan rata-rata dari nilainya ini. Selanjutnya sudah kita mendapatkan rata-rata, kita mengurangkan nilai rata-rata dengan nilai XI atau nilai datanya. Untuk yang pertama 2 dikurangi dengan 5,5. 2 dikurangi 5,5 hasilnya adalah negatif 3,5 dan seterusnya sampai data yang terakhir. Selanjutnya kita kuadratkan nilai yang SI dikurangi X barnya, maka didapat nilai yang kita lihat seperti ini, mulai dari 12,25 sampai dengan 12,25 di bagian bawah. Selanjutnya karena di sini kita diminta untuk sigma atau jumlah, maka kita jumlahkan seluruh nilai XI dikurangi X bar kuadrat. Jumlahnya adalah 37,5. Kita masukkan saja ke rumus S atau rumus simpangan bakunya. Di sini ada S sama dengan sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan mulai dari 1 sampai dengan N dibagi dengan N. Nah, kita lihat samakan rumusnya seperti pada rumus ragam. Hanya saja di sini kita menambahkan akar kuadratnya. Seperti itu. Berarti di sini nilainya adalah kita masukkan tadi 37,5 dibagi dengan N-nya. N-nya ada 6 di sini, 6 data, maka hasilnya adalah 2,5. Itu untuk simpangan baku pada data tunggal. Nah, untuk data kelompok juga sama, tinggal kita menambahkan akar kuadratnya di sini. Jadi S sama dengan akar
dari sigma FI dikali XI dikurangi dengan X bar dikuadratkan I mulai dari 1 sampai dengan N dibagi dengan sigma FI I mulai dari 1 sampai dengan N. Kemudian ada juga di sini S sama dengan akar 1 per N atau 1 per, jadi N sama F itu sama ya, artinya 1 per N dikali dengan sigma FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan I mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, tadi sudah tahu ya, berarti untuk simpangan baku pada data tunggal nilainya hampir sama seperti ragam, hanya saja ditambah akar kuadrat, berarti di simpangan baku juga sama. Tadi pada ragam kita mendapatkan nilai S kuadratnya adalah 3079,1002. Jika dibagi dengan 25 maka hasilnya adalah 123,16. Ibu ambil contohnya sama seperti contoh ragam pada data kelompok. Nah, ini kan hanya beda pada nilai pengakarannya saja ya di sini. Jadi kita bisa langsung mendapatkan nilai ini, kita tinggal mengakarkannya. Di sini berarti akar 123,16 sama dengan 11,97. Nah, itu untuk mencari simpangan baku pada data kelompok. Nah, itu tadi pembahasan materi mengenai penyebaran data. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan ketika PJJ berlangsung maupun saat di luar jam pelajaran, bisa juga melalui WhatsApp group atau pesan pribadi ke ibu. Ibu akhiri video pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.